Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirina was sami'in. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pengajian kita di pagi hari ini. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan pengajaran, ilmu dan pemahaman yang baik dan benar pada kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, kita akan mengaji tentang usuluddin atau pokok-pokok agama, atau singkatnya adalah tentang akidah. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Itmamud Dirayah li Qurra'in Nuqayah, salah satu kitab karya Imam Suyuti rahimahullah. Kitab Itmamud Dirayah ini sebenarnya berisi 14 ilmu, tetapi kita tidak akan baca seluruh 14-nya. Kita baca yang bagian usuluddinnya, yang merupakan ilmu pertama dari 14 ilmu yang ada dalam kitab Itmamud Dirayah ini. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, pembahasan pagi ini adalah tentang afdhalul khalqi, tentang afdhalul khalqi, tentang makhluk yang paling utama atau yang paling afdal. Wa bi sanadil muttasili ila Imam Jalaluddin al-Mahalli Jalaluddin as-Suyuti rahimahullah, wa na'taqidu anna afdalal khalqi 'alal itlaqi Habibullahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa na'taqidu, dan kami meyakini bahwa makhluk yang paling afdal secara mutlak adalah kekasih Allah. Habibullah itu kekasih Allah, Al-Mustafa yang dipilih oleh Allah. Kekasih Allah yang dipilih oleh Allah maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasar dan dalilnya adalah qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Aku, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sayyidu waladi Adam, pemimpin dari seluruh keturunan Nabiullah Adam alaihissalam, wala fakhra, dan aku tidak bermaksud membanggakan diri.
dan aku tidak bermaksud membanggakan diri. Bapak Ibu dan juga pemirsa, rawahu Muslim, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, jadi dalam poin-poin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang disebut dengan istilah usuluddin, pokok-pokok akidah, pokok-pokok ajaran agama, ada poin tentang afdalul khalqi. Siapakah dari seluruh makhluk ciptaan Allah SWT ini yang paling afdal? Tentu kalau kita bicara tentang makhluk, ada makhluk yang sifatnya al-jamadat, ya. Makhluk yang sifatnya al-jamadat, benda-benda mati. Seluruh benda-benda mati yang ada di alam semesta ini, langit dan bumi, itu semuanya namanya makhluk. Namanya makhluk. Termasuk juga adalah arsy, ya. Makhluk juga. Jadi semua yang selain Allah itu namanya makhluk. Ada juga makhluk ini adalah para malaikat. Para malaikat Allah SWT. Ada juga makhluk ini adalah jin. Jin juga makhluk Allah. Ada juga makhluk ini adalah binatang-binatang. Binatang-binatang. Dan ada juga makhluk ini adalah manusia. Manusia. Nah, dari seluruh makhluk yang ada ini, baik yang jamadat, ataupun yang malaikat, ataupun tumbuh-tumbuhan, ya. Dengan bahasa lain, langit dengan seluruh isinya, langit dengan seluruh isinya ini termasuk adalah manusia keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk jika dibandingkan dengan para malaikat. Ya, apalagi dibandingkan dengan jin, apalagi dibandingkan dengan binatang, apalagi dibandingkan dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam kitab ini dibahasakan oleh Imam Suyuti dengan istilah Habibullah al-Mustafa. Habibullah al-Mustafa. Kenapa Imam Suyuti menggunakan bahasa Habib, Habibullah? Nah, nanti akan ada menyinggung tentang masalah itu di halaman berikutnya. Dan kenapa Imam Suyuti menggunakan istilah Al-Mustafa? Al-Mustafa dalam arti yang dipilih. Jadi Allah SWT di dalam Al-Quran ya berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Surat Al-Qasas ayat 68, ya. Wa rabbuka, dan Tuhanmu wahai Muhammad, yakhluqu, menciptakan, ma, apa saja, yasha'u, yang dikehendakinya, atau yang ia kehendaki. Wa yakhtaru, dan Allah SWT yakhtaru, memilih. Allah SWT menciptakan langit dan bumi dengan seluruh isinya. Dari makhluk-makhluk yang diciptakan Allah SWT itu, Allah SWT memilih manusia untuk menjadi khalifahnya. Memilih manusia untuk menjadi khalifahnya. Jadi ada dua hal di sini. Di Al-Qasas ayat 68 ini, ada Allah mencipta dan ada Allah memilih. Ada Allah mencipta dan ada Allah memilih. Nah, Allah SWT menciptakan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Lalu Allah SWT memilih apa saja yang Dia ciptakan itu. Nah, ada langit, ada bumi, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi, dan yang ada dalam langit dan bumi. Nah,
kemudian Allah memilih manusia untuk menjadi khalifahnya. Sebagaimana difirmankan di surat Al-Baqarah ayat 30 diantaranya, ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan, ya. Itu namanya memilih. Kemudian dari seluruh manusia itu Allah SWT pilih lagi. Ada beberapa, ya, keluarga yang dipilih oleh Allah. Sebagaimana di surat Ali Imran, ya, ayat 33. Allah berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran." Dari manusia-manusia ini Allah memilih. Siapa yang dipilih? Yang dipilih Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu dari keturunan Adam Allah pilih Nabiullah Nuh alaihissalam. Lalu dari keturunan Nabiullah Nuh alaihissalam Allah pilih ala Ibrahim, keluarga Ibrahim alaihissalam. Dan dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam diantaranya Allah memilih ala Imran, keluarga Imran, ya. Jadi Allah mencipta dan Allah memilih. Lalu di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga Allah pilih, ya, Adnan namanya. Dari Adnan Allah pilih Quraisy, ya. Dari Quraisy Allah pilih Bani Hashim. Dari Bani Hashim Allah pilih, ya, Bani Abdul Muttalib, ya. Dari Bani Abdul Muttalib ini Allah pilih Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah menciptakan dan Allah memilih di antara yang diciptakannya itu. Nah, yang dipilih itu istilahnya adalah istofa. Orang yang dipilih namanya Al-Mustafa. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pilihan setelah melalui beberapa kali proses pilihan. Dan ternyata kemudian Nabi Muhammad SAW bukan hanya pilihan dari keturunan Adnan dari Quraisy, bukan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW itu menurut akidah orang Islam dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah afdalul khalqi ajma'in. Makhluk yang paling mulia secara mutlak dibandingkan makhluk lainnya apa saja dan siapa saja. Ya. Secara mutlak, ya. Nah, itu namanya alal itlaq namanya, ya. Itu maksud dari na'taqidu anna afdalal khalqi alal itlaqi Habibullah al-Mustafa. Untuk Habib belum saya jelaskan, tapi saya sudah menjelaskan al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Imam Suyuti rahimahullah menjelaskan poin akidahnya adalah afdalul khalqi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian mengemukakan dalilnya. Mengemukakan dalil yang menjadi dasar akidah ini. Beliau tidak menyebutkan seluruh dalil, hanya menyebutkan sebagian dalil saja. Bukan seluruh dalil, ya. Sebagian dalil. Di antara dalil yang menjelaskan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah afdalul khalqi alal itlaq adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Saya adalah pemimpin, ya, sayyid, pemimpin atau tuan dari seluruh anak keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Dan waktu Nabi Muhammad SAW bersabda begini, beliau tidak bermaksud mengunggul-unggulkan diri, tapi beliau bermaksud adalah untuk menjelaskan hal yang berkaitan dengan amanah risalah atau amanah dari ajaran Allah SWT. Jadi wala fakhr, dan tidak bermaksud membangga-banggakan diri. Tapi apa maksudnya? Ya, maksud beliau adalah menjelaskan apa yang menjadi amanah yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala fakhra, ya. Oke, kita lanjutkan bacaan kita. Dalil lain, ya. Dalil lain
yang menjadi itu tadi dalil pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baru menjelaskan beliau yang paling afdol di antara keturunan Nabi Adam, berarti baru keturunan dari jenis manusia saja. Nah, yang menjadi dalil bahwa beliau adalah lebih afdol dari seluruh makhluk yang mana? Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, innallaha ta'ala faddala Muhammadan ala ahli samai wal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala faddala, mengunggulkan. Faddala itu mengunggulkan. Muhammadan, Nabi Muhammad SAW, ala ahli samai wal anbiya. Mengalahkan atau mengungguli seluruh penduduk langit dan juga mengungguli seluruh para nabi dan rasul. Seluruh penduduk langit dan juga seluruh para nabi dan rasul. Penghuni langit itu siapa? Ya para malaikat termasuk, ya. Wal anbiya, dan juga para nabi. Ini memang perkataan Ibnu Abbas. Tapi perkataan Ibnu Abbas seperti ini, seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak mungkin berani membuat pernyataan seperti ini kecuali beliau punya dasar dari Nabi Muhammad SAW atau dari wahyu. Karena isu seperti ini tidak mungkin Ibnu Abbas berani berbicara. Tidak mungkin beliau berani berbicara kecuali memang punya dasar dari Nabi Muhammad atau dari wahyu. Ya. Jadi istilahnya begini. Isu tentang afdalul khalqi ini, ya, tidak mungkin didasarkan oleh Ibnu Abbas atas ra'yun, atas pandangan pribadi. Pasti atas dasar wahyu. Pernyataan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi wa ghairuhu, dan juga selain Al-Baihaqi. Jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa Imam Suyuti rahimahullah, ya, beliau tidak menyebutkan seluruh dalil yang menjadi pijakan atau menjadi dasar bagi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad adalah afdalul khalqi. Tapi beliau hanya menyebutkan sebagian dalil saja, karena kitab yang beliau karang ini tujuannya adalah sebagai kitab mukhtasar, kitab singkat, ya, kitab singkat. Maka beliau tidak menyebutkan banyak dalil. Singkat saja. Yang sebagai afdal waladi Adam, dalilnya hadis Muslim, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Kemudian untuk menunjukkan bahwa afdalul khalqi ajma'in adalah pernyataan Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas dalam tema ini tidak mungkin berbicara atas dasar pendapat pribadi. Beliau berani bicara karena beliau punya pijakan dari wahyu. Nah, itu Bapak Ibu ya dalilnya. Nah, kemudian Imam Suyuti rahimahullah, ya, mengangkat satu pembanding lah kalau bahasa kita, dalil pembanding. Kata beliau, wa amma haditsus sahihaini, adapun hadis yang ada di Bukhari dan Muslim yang bunyinya la tukhayyiruni ala Musa, janganlah kalian menjadikan diriku lebih baik. Janganlah kalian menjadikan diriku lebih baik ala Musa, mengalahkan Nabi Musa. Jadi ada hadis dalam Bukhari dan Muslim mengatakan la tukhayyiruni ala Musa, ya. Dan juga hadis lain, wa ma yanbaghi li abdin an yaqula ana khairun min Yunus ibni Matta. Tidak boleh, ma yanbaghi, tidak sepatutnya li abdin, bagi seorang hamba, an yaqula, untuk berkata,
perkataannya adalah ana khairun min Yunus ibni Matta. Aku maksudnya Nabi Muhammad SAW. Aku maksudnya Nabi Muhammad SAW khairun lebih baik min Yunus ibni Matta daripada Nabi Yunus ibnu Matta. Nah itu ada dua dalil. Ada dua dalil diantaranya, bukan hanya dua, banyak ya. Tapi diantaranya dua. Dalil pertama, Nabi Muhammad SAW tidak mau beliau dilebih baikkan mengalahkan Nabi Musa. Berarti kan bisa dipahami Nabi Musa lebih baik daripada Nabi Muhammad. Oh, gimana itu dong? Memahami itu. Nah, atau mengklarifikasi pemahaman tentang itu. Juga beliau tidak mau kalau dilebih baikkan mengalahkan Nabi Yunus. Itu gimana memahami dua dalil itu? Qala Imam Suyuti fa mahmulun ala tawadhu'i. Hadis seperti itu klarifikasi pemahamannya adalah beliau bersabda begitu, konteksnya adalah konteks tawadhu. Konteksnya adalah konteks tawadhu, bukan konteks menjelaskan kedudukan beliau yang sebenarnya. Konteksnya konteks tawadhu, bukan konteks menjelaskan kedudukan beliau yang sebenarnya. Itu maksudnya begitu. Atau klarifikasi pemahaman kita bagaimana? Ala annahu qabla an ya'lama annahu afdalul khalqi. Atau sabda Nabi yang beliau tidak mau dilebih baikkan daripada Nabi Musa, sabda Nabi yang dimana beliau tidak mau dilebih baikkan dari Nabi Yunus, itu sabda itu terjadi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah. Sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah bahwa beliau adalah afdalul khalqi. Bahwa beliau adalah afdalul khalqi. Jadi sebelum beliau tahu persis karena diberitahu oleh Allah bahwa beliau adalah afdalul khalqi, ya beliau bersabda merasa Nabi Musa lebih baik daripada diri beliau, merasa bahwa Nabi Yunus ibnu Matta lebih baik daripada beliau. Gitu. Nah, berarti pemahaman kita setelah Allah telah memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Muhammad SAW menjadi tahu bahwa beliau adalah afdalul khalqi, beliau kemudian bersabda menjelaskan tentang apa yang menjadi amanat dari Allah pada beliau untuk beliau sampaikan, yaitu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi alal itlaq. Afdalul khalqi alal itlaq. Ya. Oke. Tadi kan ada istilah Imam Suyuti adalah Habibullah al-Mustafa, ya. Yang Habibullah belum saya jelaskan tadi. Nah, di sini tempat penjelasannya. Qala Imam Suyuti rahimahullah, wa wasfuhu bi ajalli awsafihi ma'khudun min hadits Tirmidzi. Wa wasfuhu, dan pensifatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pensifatan Nabi Muhammad SAW bi ajalli awsafihi, dengan sifat-sifat yang paling agung, dengan sifat-sifat yang paling agung yaitu Habibullah tadi, pensifatan itu ma'khudun, diambil min hadits Tirmidzi, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang menyatakan anna Ibrahim, bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ala, ingatlah, ingat. Wa ana, sedangkan aku, maksudnya Nabi Muhammad SAW, sedangkan aku, maksudnya Nabi Muhammad SAW adalah Habibullah. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu Khalilullah, Nabi Muhammad SAW adalah Habibullah, ya, Habibullah, kekasih juga artinya, ya. Nah, dari sinilah tadi Imam Suyuti menggunakan istilah Habibullah al-Mustafa. Nah, dari Habibullah dari sini, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, Imam Tirmidzi, ya.
Bapak Ibu dan juga pemirsa dan juga pendengar yang dimuliakan Allah SWT, di poin ini ya, ada informasi bahwa Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah itu ada disebut dalam Al-Quran. Ada disebut dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya adalah pada firman Allah SWT. Di antaranya adalah pada firman Allah SWT di surat An-Nisa, ayat 125. An-Nisa ayat 125. Ya. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ya. Jadi ini ayat di antaranya ini tidak hanya satu tempat dalam Al-Quran ya, menyatakan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah Khalilullah atau Khalilur Rahman. Khalilullah atau Khalilur Rahman ya. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, tentang tingkatan-tingkatan ini, diantaranya adalah istilah Khalilur Rahman ini, perlu kita ketahui bahwa dari seluruh makhluk ciptaan Allah ini, yang bergelar Khalilullah atau Khalilur Rahman, itu cuma dua orang. Satu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdasarkan ayat Al-Quran. Satu lagi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis beliau. Nah, dari sini para ulama kemudian mempelajari tentang hal-hal yang berkenaan dengan Khalilur Rahman ini. Ya. Mereka mempelajari dari mana? Mempelajarinya dari cinta ya. Dari mahabbah. Di antara ulama yang sangat mendalami tentang masalah mahabbah ini, di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Sebelum saya lanjutkan penjelasan saya, ini belok dulu. Kalau kita menyebut Ibnul Qayyim, di mana kata Qayyim ada alnya, setelah kata Ibnul Qayyim tidak perlu ditambah dengan kata-kata Al-Jauziyah. Al-Jauziyah. Jadi Ibnul Qayyim. Kata Qayyim ada alnya. Nah, kalau sudah ada Al-Qayyim begitu, tidak perlu ditambah dengan kata-kata Al-Jauziyah. Nah, kalau kita mau menggunakan kata Al-Jauziyah, maka nyebutnya adalah Ibnu Qayyim, nggak pakai al. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu kalau menyebut istilah ini tinggal pilih, mau pilih Ibnul Qayyim saja atau mau Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ini kelihatannya sepele ya, hanya masalah al saja. Tapi orang-orang yang biasa bergelut di dunia ilmu syariah, yang sepele-sepele itu kadang-kadang menjadi tolak ukur kadang-kadang. Ya. Orang itu ngerti detail atau tidak. Nah, begitu dia menyebut Ibnul Qayyim atau di kesempatan lain dia menyebut Ibnu Qayyimil Jauziyah, maka pendengar itu langsung bisa menilai yang ngomong itu ngerti detail ya, ngerti masalah detail.
Ya kadang-kadang itu jadi tolak ukur, kadang-kadang yang begitu-begitu itu ya. Kadang-kadang jadi tolak ukur. Oke, belok. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah ini, beliau menulis buku tentang mahabbah. Namanya Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mustaqin. Raudhah itu taman, al-muhibbin itu orang-orang yang bercinta. Raudhah itu taman, al-muhibbin itu orang-orang bercinta, wa nuzha itu pelesir ya. Pelesir, al-mustaqin orang-orang yang dirundung rindu ya. Kalau Bapak Ibu pengen tahu tentang apa itu cinta ya, nah silahkan baca buku ini.